Hai, welcome to our program Sahabat TPL People Voice Future. Hari ini kita akan membahas mengenai sustainability policy yang telah diterapkan di Toba Pub Lestari. Sustainability atau berkelanjutan dalam bahasa Indonesia merupakan satu proses dan prinsip yang diharapkan oleh semua pemangku kepentingan agar diterapkan oleh semua industri dan perusahaan di dunia. Hal ini semakin kritis pada waktu sekarang karena isu-isu perubahan iklim global. Saya ditemani oleh dua orang sahabat narasumber yang merupakan bagian dari tim Sustainability Toba Pub Lestari untuk bisa sharing terkait implementasi dan keberlanjutan di perusahaan Toba Pub Lestari. Seperti yang kita ketahui bahwa kebijakan keberlanjutan ini merupakan topik yang sangat hangat diperbincangkan di global. Masih banyak sekali perbincangan di luar sana yang masih pro dan kontra tentang kebijakan keberlanjutan. Oh iya, Bu Anissa dan Pak Felix, boleh perkenalkan diri dulu kepada sahabat TPL? Boleh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmalita dari Departemen Sustainability. Saya Felix Guslin Putra dari Departemen Sustainability juga. Oh iya, Ibu Anissa, kalau tidak salah Ibu sudah bergabung di tim Sustainability kurang lebih 3 tahun nih. Mungkin Ibu boleh sedikit cerita apa sih sebenarnya sustainability sampai Toba Pub Lestari mendukung dan menerapkan hal ini walaupun perusahaan ini berdiri di sebuah kabupaten. Boleh. Jadi sebenarnya kalau cerita berapa lamanya, Pak Felix mungkin udah lebih lama ya. Iya, saya jalan 4 tahun. Kalau saya masih jalan 3 tahun. Kemudian terkait sustainability itu sebenarnya cakupannya cukup luas. Tapi kalau boleh dipersingkat, sustainability itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa menyeimbangkan antara aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Kalau saya tidak salah dengar, Ibu Anissa bilang aspek keberlanjutan ada 3. Tapi setelah saya pelajari kebijakan keberlanjutan TPL, ternyata ada 10 komitmen nih, Bu. Apa beda yang Ibu sampaikan antara kebijakan dan implementasi di TPL? Dan sudah sejauh manakah kegiatan Toba Pub Lestari ikut andil dalam implementasinya? Mungkin saya tertantang nih buat bertanya kepada Pak Felix. Mungkin Pak Felix bisa menjawab? Oke, baik. Jadi secara kerangka kerja atau framework di Toba Pub Lestari dalam aspek keberlanjutan itu kita ada 3. Jadi ada seperti Ibu Anissa bilang, kita biasa sebenarnya ESG, environment, social, sama tata kelola, sama governance. Jadi environment untuk lingkungan, itu untuk sosial, dan governance untuk tata kelola. Nah, jadi di dalam 3 aspek ini kami mengimplementasikan ketiga aspek ini, kami mendorong inisiatif-inisiatif keberlanjutan kepada divisi-divisi yang di Toba Pub Lestari. Seperti yang kita tahu, di Toba Pub Lestari ada divisi mill dan divisi fiber. Jadi kita mendorong mereka semua untuk menjalankan visi dan misi dari keberlanjutan. Nah, kemudian terkait 10 komitmen itu harus kita jalankan di perusahaan, di semua divisi, karena di dalam 10 komitmen itu terdapat aspek-aspek tersebut, environment, social, dan governance. Jadi ketika kita menjalankan 10 komitmen ini, otomatis kita sudah berkontribusi terhadap aspek keberlanjutan. Ya, tapi saya penasaran, apa sebenarnya dasar atau panduan terkait keseharian yang dilakukan oleh perusahaan? Mungkin Ibu Anissa bisa menjelaskan? Ya. Jadi untuk terkait kegiatan yang sudah dilakukan oleh PT Toba Pub Lestari itu mengacu pada kebijakan keberlanjutan yang biasa kita sebut sebagai mother of policy-nya di Toba Pub Lestari. Kebijakan keberlanjutan itu sudah ada sejak tahun 2015 dan kita perbaharui di tahun 2021. Tapi setelah saya pelajari kebijakan keberlanjutan TPL, ternyata ada 10 komitmen nih, Bu. Dari 10 poin, kira-kira apakah tim sustainability ini mampu memonitoring implementasinya? Dan gimana caranya? Karena menurut saya 10 poin ini sangat banyak dan berat nih. Ya, sebelumnya untuk komitmen-komitmen ini sudah kita sosialisasikan juga kepada semua departemen terkait. Ya, semua divisi yang ada di mill dan fiber, mereka sudah mengetahui apa itu kebijakan keberlanjutan. Nah, jadi secara prinsipnya kita juga mendorong, kita berkolaborasi dengan mereka, bersama-sama dengan mereka untuk menjalankan komitmen-komitmen ini. Jadi nantinya semua performance mengenai aspek keberlanjutan, khususnya di framework kita environment, social, dan governance itu akan dituangkan ke dalam laman website kita, yaitu www.tobapub.com. Nah, di laman website tersebut nantinya akan di-show-kan untuk performance setiap departemen dalam menjalankan komitmen-komitmennya. Nah, itu nanti ada di halaman
sustainability dashboard. dan juga ada di laporan tahunan. Benar yang dibilang Pak Felix, kita ada laman baru di website kita yaitu Sustainability Dashboard. Di situ kita akan sampaikan monitoring terkait implementasi kebijakan keberlanjutan tadi. Kemudian kita juga menunjukkan bahwa kita itu transparan terhadap apa saja sih yang sudah perusahaan lakukan untuk hal ini gitu. Jadi sebenarnya implementasi 10 komitmen di kebijakan keberlanjutan ini sudah kita lakukan dari tahun 2015 dan sampai kita sudah perbarui juga di 2021. Tetap kita kerjakan, tetap kita lakukan. Jadi prinsipnya di sini sustainability ini akan berkolaborasi dengan divisi-divisi MIL. Jadi prinsip kolaboratif itu yang kita terapkan untuk menjalankan aspek keberlanjutan. Benar yang dibilang Pak Felix tadi. Jadi implementasi memang udah lama kita lakukan dari 2015, tapi untuk transparansi pelaporannya baru kita laksanakan di tahun 2022 untuk baseline data di 2021. Apakah yang dimaksud dengan kayu berkelanjutan ini? Identifikasi NKT dan SKT kita upayakan untuk melakukan penilaian